Kenalkan, kami dari kelompok Mayang Peket Erai. Nama saya Arya Adentorihi. Saya berasal dari Kabupaten Saburai-Jua. Dan teman-teman saya, perkenalkan, nama lengkap saya Virgilius Trisantus Peram, biasa dipanggil Frit, asal dari Inde. Nama saya Fabian, lengkapnya Fabian Sulio, asal dari Kabupaten Inde. Nama saya Matias Dewantura Sigabata, asalnya dari Kabupaten Inde. Nama saya Rudia Kuu, asal dari Soe, tepatnya di Amanatu Selatan. kami akan menceritakan cerita rakyat dari Timur Tengah Selatan yang berjudul Fatu Atoni. Pada zaman dahulu di Kerajaan Amanatun di Kabupaten Timur Tengah Selatan, berkuasalah seorang raja yang kaya. Raja itu bernama Usif Banmeni. Usif Banmeni memiliki banyak sapi, kuda, kambing, peliharaan, karena itu banyak pula anak pengembalanya. Di antara sekian banyak anak gembala, terdapat dua orang anak yang bernama Neno dan Fai. Tugas khusus Neno dan Fai ialah mengembalakan kambing-kambing milik Banmeni. Pada suatu hari, beberapa ekor kambing yang digembalakan itu hilang. Maka Neno dan Fai masuk keluar hutan mencari kambing itu. Lalu mereka tiba pada sebuah sungai yang bernama Sungai Tumuk. Sungai ini merupakan batas alam antara Kecamatan Amanatun Selatan dan Amanatun Utara. Setelah menyeberangi sungai itu, turunlah hujan yang amat deras. Kilat dan halilintar saling menyambung seakan-akan membara bumi. Mereka mulai merasa dingin, lapar dan ketakutan. Untunglah, dalam kegelapan senja itu, tampak sebuah lopo kecil. Lopo atau rumah adat orang timur ini berbentuk kerucut dengan pintu tunggal. Sehari-hari, lopo disebut juga umuk kebubu. Maka cepat-cepat Neno dan Fai berlari menuju lopo itu. Sekejap terasa bulu kuduk mereka merinding. Mereka teringat akan dongeng yang sering mereka dengar tentang Nenek Belana. Nenek Belana adalah nenek jin yang jahat dan suka memangsa manusia. Tetapi sementara mereka berpikir, nenek tersebut telah melihat dan menyapa Neno dan Fai dengan lembut. Wajah nenek itu kelihatan gembira dan tersenyum. Tidak seperti gambaran wajah nenek Belana yang bengis dan bulu. Nenek itu segera mempersilahkan keduanya masuk dan bertanya, "Cucu-cucu mau kemana?" Neno dan Fai serempak menjawab, "Kami sedang mencari kambing Usif Banmeni yang hilang." Lalu keduanya masuk dan duduk berlindung di dalam lopo itu. Nenek itu kemudian menanyakan rupa-rupa hal pada Neno dan Fai. Sementara mereka bercakap-cakap, rasa ngantuk keduanya tak tertahan. Padahal nenek itu adalah nenek jin Belana yang bengis. Dilihat Neno dan Fai yang sudah tertidur pulas, nenek jin Belana segera menutup pintu lopo. Pandangan Neno dan Fai telah dikelabui sehingga nenek jin Belana kelihatan ramah dan gua batu yang dimasuki dikira lopo. Selang beberapa saat, Neno dan Fai terbangun. Mereka dikejutkan dengan mimpi yang sama agar segera meloloskan diri dari rencana yang sedang menimpa. Mereka sangat terkejut dan ketakutan karena lopo yang mereka masuk ternyata sebuah gua batu yang sangat mengerikan. Nenek yang penuh senyum juga sudah menghilang. Keduanya lalu berusaha merangkak keluar, tapi pintu sudah tertutup perlahan-lahan. Terlambat karena setelah dengan susah payah merangkak mencapai pintu gua, ternyata pintu batu itu tertutup perlahan-lahan. Yang ada hanyalah sebuah lubang kecil. Keduanya mulai sadar bahwa mereka sudah terjebak oleh Nenek Belana. Lalu mereka berteriak histeris, minta tolong dan menangis sejadi-jadinya. Tangan mereka dikeluarkan dari lubang itu seperti minta tolong. Namun pertolongan yang diharapkan tak kunjung tiba. Akhirnya mereka kehabisan tenaga. Teriakan dan tangisan mereka semakin melemah. Sementara itu, di zona atau di istana Usif Banmeni terjadi kepanikan karena keduanya anak pengembala kambing tak kunjung pulang. Lalu Usif Banmeni memerintahkan rakyat sekitarnya untuk mencari Neno dan Fai. Setelah bertanya ke sana kemari, tak seorang pun mengetahui di mana Neno dan Fai berada. Rakyat lalu memutuskan untuk menyusuri Sungai Tumuk.
karena mungkin sekali kedua anak itu telah terbawa banjir semalam. Setibanya di dekat gua batu itu, mereka lalu mendengar teriakan yang sayup-sayup. Mereka lalu berkerumun di sekeliling gua dan berusaha menolong kedua anak yang malang itu. Temuan ini kemudian dilaporkan kepada Usif Banmeni. Usif Banmeni lalu memerintahkan seluruh rakyat masing-masing membawa peralatan untuk membelah batu itu. Tetapi batu ternyata terlalu keras. Usaha itu sia-sia. Sementara itu suara kedua anak itu semakin melemah dan akhirnya terhenti. Keduanya telah mati lemas. Setelah bermusyawarah sebentar, tangan-tangan Nino dan Fai yang tertumbuk keluar dari celah batu itu dipotong sebagai barang bukti. Ada tangan-tangan itu dikuburkan di samping gua batu itu. Kubur itu berbentuk bulat dan berkas-berkasnya masih dapat dilihat sampai hari ini. Mulai dari saat itu, gua batu itu dalam bahasa orang Timur, yaitu bahasa Dawan, disebut Batu Ol Antoni. Artinya, batu penelan manusia. Lama-kelamaan, nama itu disingkat menjadi Batu atau batu manusia. Kini kisah Neno dan Fai tinggal kenangan. Tapi Fatu Atoni adalah saksi bisu yang masih tetap tegak berdiri. Jadi pesan moral dari cerita Timur Tengah adalah menjadi pemuda yang bertanggung jawab, menjadi pemuda yang bekerja keras dan tidak mengenal lelah. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa Like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Bye,